Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan kata-kata bijak sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Kutipan kata-kata bijak sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut mengungkapkan pentingnya empati dan keberanian dalam menghadapi kerentanan emosional. Ini menekankan bahwa seseorang yang takut menunjukkan emosi atau kelemahan sendiri harus mengembangkan pemahaman dan kebaikan terhadap orang lain yang sedang berduka atau menangis. Kutipan ini menyarankan bahwa untuk benar-benar memahami dan berhubungan dengan perasaan orang lain, seseorang harus mengatasi ketakutan mereka sendiri terhadap ekspresi emosi yang sama. Dengan kata lain, jika seseorang takut menangis yang merupakan tanda kerentanan, maka mereka harus belajar untuk tidak hanya menerima kerentanan tersebut dalam diri mereka sendiri, tetapi juga dalam orang lain. Ini adalah proses belajar untuk menjadi lebih empatik. Ada kecenderungan dalam banyak budaya untuk melihat menangis sebagai tanda kelemahan. Namun, kutipan ini menantang pandangan tersebut dengan menyiratkan bahwa ada kekuatan dalam kerentanan. Menangis adalah respon alami terhadap berbagai emosi, dan kemampuan untuk menangis menunjukkan bahwa seseorang terbuka terhadap pengalaman manusia, termasuk rasa sakit dan kehilangan. Kutipan ini juga berbicara tentang pertumbuhan pribadi. Seseorang yang takut menangis mungkin belum sepenuhnya nyaman dengan aspek-aspek tertentu dari diri mereka sendiri. Belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis adalah langkah menuju penerimaan diri dan pertumbuhan pribadi. Ini adalah tentang mengembangkan kualitas seperti kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan. Kualitas yang memperkaya hubungan manusia. Jadi, pada kesimpulan awal, kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan emosi sendiri dan orang lain. Ini mendorong kita untuk mengembangkan keberanian untuk menghadapi emosi kita dan memperluas kemampuan kita untuk merawat dan mendukung orang lain dalam kesedihan mereka. Dengan demikian, kutipan ini tidak hanya berbicara tentang emosi, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas, seperti empati, keberanian, dan pertumbuhan pribadi. Baiklah, berikutnya kita akan berbicara tentang hubungan antara empati dengan keberanian. Namun, sebelum kita lanjutkan, alangkah eloknya jika sahabat santri membantu subscribe channel John Santri. Karena subscribe adalah ladang pahala untuk Anda. Hubungan antara empati dengan keberanian adalah sangat erat dan saling mendukung. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan, rasa sakit, dan ketidakpastian.
Berikut ini adalah beberapa cara di mana kedua sifat ini saling terkait. Pertama yaitu empati mendorong keberanian. Untuk benar-benar empatik, seseorang harus memiliki keberanian untuk mengeksplorasi emosi yang mungkin tidak nyaman atau menyakitkan. Ini berarti membuka diri terhadap pengalaman orang lain dan membiarkan diri terpengaruh olehnya. Keberanian untuk menghadapi emosi sendiri memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dan berhubungan dengan perasaan orang lain yang merupakan inti dari empati. Kedua yaitu keberanian diperkuat oleh empati. Ketika seseorang merasakan empati terhadap kesulitan orang lain, ini seringkali mendorong mereka untuk bertindak dengan berani demi membantu atau mendukung orang tersebut. Empati dapat memberikan motivasi untuk mengatasi rasa takut pribadi dan melakukan tindakan yang mungkin sebelumnya dianggap terlalu sulit atau menakutkan. Kedua sifat tersebut sangatlah diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Mengembangkan empati seringkali membutuhkan keberanian untuk mengakui dan menghadapi keterbatasan pribadi kita sendiri. Sebaliknya, keberanian untuk mengubah atau mengambil resiko seringkali diperkuat oleh pemahaman empatik tentang dampak tindakan kita terhadap orang lain. Empati dan keberanian adalah dua sifat yang saling melengkapi. Empati tanpa keberanian mungkin tidaklah cukup untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Dan keberanian tanpa empati bisa menjadi tindakan yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan karakter yang kuat dan penuh kasih, yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan hati yang terbuka dan niat yang baik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang manfaat dari memiliki sifat empati dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki empati dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari memberikan manfaat yang signifikan, baik untuk pengembangan pribadi maupun dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari memiliki kedua sifat ini. Pertama adalah peningkatan hubungan interpersonal. Empati memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif, serta membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Ini akan membantu kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Keberanian memungkinkan kita untuk menghadapi konflik atau masalah dalam hubungan dengan cara yang konstruktif daripada menghindarinya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Empati membantu kita mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap orang lain yang mengarah pada pilihan yang lebih bijaksana dan inklusif. Keberanian memberi kita kekuatan untuk membuat keputusan yang sulit, bahkan ketika ada resiko atau ketidakpastian. Ketiga, pertumbuhan pribadi dan profesional. Empati mendorong kita untuk menjadi pendengar yang lebih baik dan lebih responsif terhadap umpan balik yang penting untuk pembelajaran dan perkembangan. Keberanian mendorong kita untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan tidak takut gagal, yang merupakan kunci untuk inovasi dan kemajuan.
Keempat, kesejahteraan emosional. Empati memungkinkan kita untuk merasakan dukungan dan kehangatan dari orang lain yang meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Keberanian membantu kita untuk menghadapi ketakutan dan tantangan pribadi yang dapat mengurangi kecemasan dan memperkuat rasa percaya diri. Yang kelima adalah kontribusi sosial. Empati mendorong kita untuk membantu dan melayani orang lain yang memperkuat komunitas dan masyarakat. Keberanian memungkinkan kita untuk berdiri melawan ketidakadilan dan membela apa yang benar, yang penting untuk perubahan sosial. Dengan memiliki empati dan keberanian, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Kedua sifat ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang penuh makna dan bermanfaat. Baiklah, pada tahap akhir ini kita akan mencoba menggali hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Supaya lebih mendalami kutipan tersebut, saya akan mencoba membacakan kembali. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Kutipan ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, terutama tentang empati dan pertumbuhan pribadi. Jadi, hikmah dari kutipan ini adalah bahwa dengan menghadapi ketakutan kita sendiri dan belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga mengembangkan karakter kita sendiri. Ini adalah perjalanan untuk menjadi lebih manusiawi, lebih terhubung dengan orang lain, dan lebih kuat secara emosional. Dengan demikian, kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan empati, keberanian, dan kebaikan dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan kata-kata bijak sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.